Dari yang jadul, kita geser ke yang modern kuy, biar sorenya kamu makin woles. Desain kasur zaman now emang dibuat secanggih mungkin untuk menjamin kenyamanan dan kesehatan siapapun yang tidur di atasnya. Jadi nggak cuma tidur nyenyak, tapi kondisi tulang belakang kita juga tetap sehat dan terhindar tuh dari derita low back pain alias encok. Hahaha. Nih guys, salah satu penemuan canggih dalam bidang perabotan rumah yang dimulai sejak tahun 1857. Teknologi steel coil spring atau pegas kumparan dari bahan baja mulai terus berkembang sampai saat ini sebagai salah satu penopang badan saat kita sedang tertidur lelap. Bermula dari fungsinya sebagai material utama pembuatan kursi di tahun 1857, teknologi pegas yang diaplikasikan untuk tempat tidur dipatenkan pada tahun 1865 dalam bentuk kasur spring bed. Kasur yang berkualitas bermula dari proses perangkaian pegas yang detail ya guys. Proses assembling jadi proses pertama agar kasur-kasur empuk ini nyaman digunakan. Pegas ini terbuat dari campuran kawat guys. Semakin elastis pegasnya, maka semakin baik kekuatan daya pegas yang berdampak pada kenyamanan dalam posisi tidur kita. Pegas dalam kasur ini dibedakan umumnya terbagi menjadi dua jenis, open coil dan pocket spring. Pada open coil, seluruh bagian kasur disanggah oleh pegas lebar yang terhubung dari ujung ke ujung. Beda banget sama jenis pocket spring yang setiap pegasnya dibungkus terpisah yang membuat posisi pegas lebih fleksibel dan nyaman dipakai. Ngomongin soal pegas, kita jadi ingat pelajaran di SMP tentang energi potensial ya guys. Berat badan kita yang menekan kasur pada pegas di dalam kasur akan menciptakan energi potensial yang dihasilkan dari pegas itu. Disinilah hukum Hooke berlaku dalam kehidupan sehari-hari ya guys. Guys, dalam pembuatan kasur ini, rangkaian pegas yang disusun paralel. Pegas akan dikemas ke dalam sebuah kantong yang membuat bentuknya tetap konstan dan bergerak tidak bersamaan, sehingga meminimalkan transfer gerakan yang terjadi saat kita tidur. Jadi makin nyaman kan kalau kita gunakan sebagai alas tidur selama bertahun-tahun karena sifat kelenturannya yang stabil dan sifat pegasnya yang tidak mudah berkarat. Metode membungkus pegas yang tersusun dalam bentuk kotak yang terdiri dari susunan busa yang dibuat sebagai rangka luar kasur spring bed atau the box spring ditemukan pada akhir abad 19. Metode ini identik dengan sifat busa yang menopang isian pegas yang tersusun rapi di dalamnya, sehingga daya tahan pegas akan semakin terlindungi meski diberi tekanan secara terus-menerus. Nah, tiap bagian kasur punya sejarah dan ceritanya masing-masing ya, termasuk teknik yang satu ini nih, teknik quilting atau seni menjahit dan menyatukan potongan-potongan kain dan bahan lain seperti busa dan dakron untuk menciptakan motif pada selimut tidur atau pada pelindung kasur. Quilting sudah ada di dunia sejak zaman Mesir kuno dan terus berkembang di berbagai belahan dunia karena fungsinya yang bermula sebagai alas dan penghangat subah dan saat tidur. Udah masuk ke tahapan paling akhir nih, dengan menyusun semua bagian mulai dari box spring sampai elemen-elemen kain yang sudah dibuat dalam proses quilting menjadi satu bagian dengan motif yang beragam ya guys. Okidoki, kasurnya udah ada nih, tinggal pilih yang kasur empuk atau spring bed. Kalian tinggal cari dipannya aja ya guys. Kalau ngomongin soal dipan, Kak Oji penasaran nih, kira-kira Sobat Kece tahu nggak sih apa itu dipan? Mas, namanya siapa mas? Muhammad Alfa Mubarak. Dipanggilnya? Alfa. 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 Kamu siapa namanya? Ruby. Ruby. Ruby sama Alfa. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Banyak banget ini. Ini keren. Mereka lagi pada olahraga apa sih? Muay Thai. Oh, Muay Thai. Oh, ini makanya pakai sarung tangan ya. Dililit-lilit. Lilit terus sampai kepala semua. Jadinya apa? Iya, bener. Ini mereka pada mau lari, tapi gerimis ya hujan ya, nggak jadi ya? Jadi nggak sempat lari? Nggak sempat Nggak lari usah. hujan. Larinya di pikiran, Laila di pikiran dia aja cukup. Apa itu dipan? Siapa yang tahu? Dipan, pernah dengar nggak dipan? Ah, masa sih? Pernah dengar? Dipan, ingat nggak? Ayo, dipan. Dipan apaan sih? Nggak tahu. Hah? Pernah dengar nggak tapi dipan? Belum pernah. Masa? Serius? Iya, serius. Makanan. Ah, sini. Hewan ya? Sini. Apa? Hewan. Nah, sini. Jawab dulu apa tadi? Hewan. Hewan darat, laut, Serangga. serangga. Dipan tuh enak. Dipandang. Dipandangin sama dia, itu beda. Gak tahu, Nggak tahu. menyerah aja, Iya. nyerah aja. Saya juga nyerah nanyanya kalau gini ya. Ya udah, makasih ya.
Misi, saya mau nonton. Oh, sini misi. Sini. Ya bener. Sini, dikit lagi. Sini, turun. Dikit lagi. Dipan itu apa? Lantai kayu. Lantai kayu. Oh, papan. Papan. Tapi siapa tahu bener. Dipan. Pokoknya berhubungan dengan kayu Ya, gitu ya. semacam. Yang seperti apa? Nggak tahu. Kayak papan gitu. Ya, Tapi mungkin lantai juga bisa. bisa. Teras rumah. Ya. Tadi bilang. Oh, teras rumah terbuat dari kayu. Iya enggak? Balkon. Balkon atau teras rumah terbuat dari Kayu. kayu gitu. Setuju nggak jawabannya? Ketawa mulu. Setuju nggak? Nggak setuju? Enggak lah. Iya, jawaban lain? Dipan tuh hewan. Dia kekeh kalau dipan itu adalah hewan. Dipan itu, wah rasanya luar biasa. Makanan. Dipandangin sama dia. Guys, nggak lucu guys. Ya udah kita langsung tanya yuk. Dipan itu apa? Pengen tahu? Nih lihat nih. Kata dipan itu punya arti bangku atau meja panjang yang biasa kita gunakan untuk berbaring atau tidur. Ya. Kata dipan itu adalah kata serapan ya, dalam bahasa Jawa. Itu artinya ranjang atau tempat tidur. Ya. Nah, kata dipan ini biasanya kita gunakan untuk ranjang tempat tidur yang di atasnya kita letakkan kasur kapuk.